Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang 10 perkara yang sangat dianjurkan untuk dirutinkan dan 10 perkara yang sebaiknya jangan dibiasakan. Apa saja 10 perkara dari amalan-amalan ibadah yang harus kita rutinkan, dan apa saja 10 perkara kalau bisa jangan dibiasakan. Kita akan membahas poin pertama dulu tanpa muqaddimah karena pembahasannya cukup panjang. Yang pertama adalah az-zikr, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu disyaratkan dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah untuknya pagi dan petang. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Artinya amalan zikir itu adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk terus-menerus kita lakukan. Makanya Abdullah ibn Bushr radhiyallahu an, dia menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi." Rasul, syariat-syariat Islam ini sudah banyak membebani diriku, maka habarkan kepadaku sesuatu yang mudah kukerjakan tapi bisa istiqomah dalam perbuatan. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Maka Rasul mengatakan, hendaklah senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bahwa zikir adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk dirutinkan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ala unabbiukum bi khairi min a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfauha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal warid wa khairul lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullahi azza wa jalla. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu Albani. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, maukah kuhabarkan kepada kalian amalan yang paling baik yang kalian amalkan? Amalan ini bisa membersihkan dosa-dosa kalian di sisi Allah, bisa mengangkat derajat-derajat kalian di sorga, dan lebih baik dibandingkan infak emas dan perak,
bahkan lebih baik dibandingkan Anda berjumpa dengan musuh, Anda membunuh musuh atau Anda dibunuh musuh. Maka Nabi SAW, para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul, amalan apa itu? Satu amalan diberikan 5 pahala. Satu amalan tapi pahalanya 5. Pertama, amalan yang paling baik. Yang kedua, bisa membersihkan dosa. Yang ketiga, bisa mengangkat derajat di sorga. Yang keempat, lebih baik daripada orang berinfak dengan seluruh emas dan perak. Bahkan yang kelima, lebih baik dibandingkan orang yang mati syahid. Maka Nabi SAW mengatakan, amalan itu adalah zikrullahi azza wa jal, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan zikir ini adalah amalan yang paling mudah yang dilakukan manusia. Kalau sholat harus ngambil wudu, ada gerakannya. Terkadang waktu-waktu tertentu malas pula kita mendirikannya. Seperti subuh, itu kan malas gitu ya kadang-kadang. Kemudian puasa juga sama, harus berlapar-lapar dulu. Apalagi haji, ngepul dana, belum lagi kemudian capeknya di jalan. Jadi amalan lain itu ima mengerahkan tenaga atau mengerahkan harta atau melibatkan dua-duanya. Tapi zikir itu tidak seperti itu. Cukup digerakkan lisan kita saja, itu sudah amalan yang paling baik. Karena zikir itu bisa dilakukan siapa saja. Orang sehat bisa zikir, orang sakit bisa zikir, anak kecil bisa zikir, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, dalam kondisi apapun, sambil jalan, berdiri di rumah, sambil baringan. Amalan ini paling mudah, tetapi memiliki pahala yang sangat besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan yang juga harus dirutinkan adalah zikru lil mauti, mengingat kematian. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, aktsiru dzikra hadimil ladat al mautu. Kata Nabi SAW, perbanyak oleh kalian mengingat kematian. Kata Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian. Kenapa? Karena hadimul ladzat, kematian itu menghancurkan kelezatan orang hidup. Seenak apapun, sebahagia apapun orang hidup itu, kalau sudah mengalami kematian, maka akan terlepas kebahagiaannya. Rumah yang dibangun sak megah-megahnya pun tidak mungkin dihuni lagi. Uang yang dikumpulkan sebanyak-banyak pun tetap menjadi warisan orang-orang setelahnya. Itulah hadimul ladzat. Karena mengingat kematian itu, kalau diingatkan atau yang memikirkannya orang-orang susah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, itu akan melapangkan dadanya. Tapi kalau dipikirkan oleh orang-orang yang kaya, yang terfitnah dengan dunia, maka akan menyempitkan dadanya. Jadi kalau orang kaya yang mikir kematian, itu sempit dadanya. Tapi kalau orang miskin yang memikirkannya, lapang tuh dadanya tuh. Kenapa? Karena kalau orang miskin mengingat kematian, dia tidak mungkin akan merenungkan keperitan hidup yang dijalaninya. Karena dia yakin ada kehidupan setelah kematian. Artinya tidak masalah susah di dunia, tapi jangan pula tak bahagia di akhirat. Maka dia ada kesempatan untuk menjadi orang kaya di sorga. Makanya lapang dadanya tuh. Tapi kalau orang kaya yang memikirkan kematian, sempit dadanya. Kenapa? Karena kematian memisahkan dia dari kekayaannya. Macam mana pula rumahnya, kendaraannya, ATM-nya, tanahnya, dan seabrek-abrek kekayaannya akan ditinggalkan, sempit dia. Sehingga sempitnya hati itulah menjadikan dia ada rem dalam mengelola kehidupannya. Dia enggak sembarang kemudian membelanjakan hartanya kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa mengingat kematian adalah sebuah ibadah yang seharusnya dirutinkan. Di antaranya dengan cara berziarah kubur. Dan itu yang paling efektif. Ya.
Pokoknya yang berkaitan dengan jenazah lah. Tetangga meninggal, tengok gitu ya. Syukur-syukur kita yang memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, kemudian ziarah ke kuburannya. Maka itu adalah amalan-amalan yang memudahkan kita ingat akhirat. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silahkan ziarah, karena hal itu bisa mengingatkan kalian dari kematian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, salat sunnah. Amalan yang sangat dianjurkan untuk dirutinkan adalah salat sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu." Maka siapapun dari hamba-hambaku, kata Allah, yang senantiasa merutinkan ibadah-ibadah nafilah, maksudnya salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah, pokoknya yang sunnah, terutama salat-salat sunnah lah. Maka semakin kita rutinkan tuh ibadah-ibadah itu, puasa salat-salat sunnah selain daripada yang wajib, kemudian kita tambah dengan yang sunnah, maka kecintaan Allah akan melipat ganda. Allah sudah senang dengan hambanya yang melaksanakan kewajiban, tetapi Allah lebih senang lagi kalau seandainya kewajiban itu ditambah dengan yang sunnah. Kenapa demikian? Karena fungsi menjalankan yang sunnah itu untuk menyempurnakan yang wajib. Berapa banyak ketika kita ini melaksanakan sholat wajib, banyak kekurangan. Mungkin tidak tumakninah, mungkin tidak khusyuk gerakannya, tidak khusyuk pula sujud, ruku, dan begitu seterusnya. Atau ada hal-hal yang lain yang membuat kurang dalam sholat. Maka itu bisa disempurnakan pahalanya dengan banyak mengerjakan nawafil, maksudnya yang sunnah-sunnah. Jadi ibadah sunnah seperti sholat sunnah ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan untuk dirutinkan. Fadilahnya, Allah akan lebih cinta dengan kita. Kalau Allah sudah akan lebih cinta dengan kita dibandingkan orang yang hanya mencukupkan yang wajib, maka sebagai bentuk balasannya, semua para malaikat Allah akan mendoakan kita, akan ikut mencintai kita. Bahkan seluruh makhluk di bumi akan ditanamkan kecintaan kepada kita. Sebagaimana hadis yang sering saya ungkapkan di sini, di mana Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza ahabba abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau sudah suka dengan seorang hamba, maka yang pertama dipanggil siapa? Jibril. Kemudian Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan, aku suka tuh dengan si fulan. Fa ahibbahu, kau juga harus suka. Fa ahabbahu Jibril, maka Jibril pun ikut suka dengan orang yang Allah sukai. Cukup sampai di sini? Tidak. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh malaikat Allah yang tidak tahu jumlahnya kecuali Allah, ya malaikat Allah, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah sudah mencintai fulan, maka kalian harus ikut serta mencintai si fulan. Lihat, bayangkan, kalau Allah sudah suka dan cinta dengan kita, maka akan mengajak para malaikatnya juga suka dengan kita. Kalau para malaikat sudah suka dengan kita, Allah tanamkan kepada penduduk bumi agar suka dengan kita. Itulah keistimewaannya orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan berlebihan. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang harus dirutinkan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, bahkan pemimpinnya para tabi'in, mengatakan, fadlul Qur'ani ala sairil kalami ka fadlillahi ala ibadihi. Keutamaan Al-Quran dengan seluruh ucapan manusia, ucapan jin, ucapan malaikat, pokoknya seluruh ucapan makhluknya, itu sama dengan keutamaan Allah atas hamba-hambanya. Keutamaan Al-Quran dengan seluruh ucapan
entah ucapan malaikat, entah ucapan jin, entah ucapan manusia, itu sama dengan keutamaan Allah di antara hamba-hambanya. Maka sudah selayaknya seseorang itu merutinkan bacaan Al-Quran. Karena kata Hasan Al-Basri, seperti keutamaan Allah dengan hamba-hambanya. Makanya kenapa tidak ada zikir yang paling afdal dari semua zikir yang diajarkan Rasul kepada kita melebihi zikir dengan membaca Quran. Karena itu seafdal-afdalnya zikir adalah qiraatul Quran, membaca Quran. Karena itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Khabbab ibn Arad radhiyallahu an, dia mengatakan begini, taqarrab ila Allah mastata'ta, mendekatlah kau kepada Allah semampu kamu. Fa innaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in ahabba ilaihi min kalamihi, karena sesungguhnya engkau tidak mungkin mampu mendekat kepada Allah dengan sesuatu apapun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi mendekatkan diri dengan kalam-kalamnya, maksudnya dengan bacaan-bacaan Qur'annya. Seolah-olah kata Khabbab bin Arad, kalau kita betul-betul ingin mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah, bacalah Quran. Seolah-olah beliau mengatakan seperti itu. Makanya kemudian Rasul sampai menjanjikan orang-orang yang suka membaca Quran bahwa Al-Quran itu akan menjadi pembela dia pada hari kiamat sebagai bentuk syafaat bagi para pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ringkas saja, bersedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk dirutinkan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat setiap pagi mendoakan orang-orang yang bersedekah. Jadi malaikat ini setiap pagi mengatakan, ya Allah, siapapun yang bersedekah maka ganti harta mereka. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan ingat, apapun yang kita infakkan di jalan Allah pasti Allah akan ganti. Karena Rasul mengatakan, ma naqasa min mali sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat setiap pagi berdoa bagi orang-orang yang ahli sedekah, menunjukkan sedekah itu amalan yang sangat dianjurkan dirutinkan supaya setiap hari kita mendapatkan doa para malaikat. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, at-tabassum, suka tersenyum. Ya. Disebutkan dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, tabassumuka fi akhika sadaqah, senyum kamu kepada saudaramu adalah sedekah. Bahkan Nabi SAW dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi itu adalah orang yang suka tersenyum. Rasul itu bermuka masam itu cuma sekali. Ya, Rasul itu bermuka masam seumur hidup itu cuma 1 kali. Kapan itu? Saat dia berdakwah di depan orang-orang Quraisy. Jadi dia berdakwah di depan orang-orang Quraisy dengan harapan kalau seandainya para pemimpinnya masuk Islam, maka akan membawa anak buahnya, kabilahnya masuk Islam. Itu harapan Rasul. Memang baik niat Nabi. Cuman masalahnya, di tengah-tengah dia sedang memberikan ceramah di hadapan para pembesar Quraisy, datang pula orang buta. Orang buta datang menemui Rasul mengganggu dakwah Nabi. Ya, nggak bisa disalahkan juga, Abdullah ibn Umi Maktum kan buta. Dia tidak tahu Rasul sedang berceramah sama siapa. Yang jelas Ibnu Umi Maktum datang ingin masuk Islam dan tertarik dengan Islam. Maka Nabi SAW ketika dia sedang berceramah di hadapan para pembesar Quraisy, tiba-tiba Ibnu Maktum datang dan memanggil-manggil dia. Kemudian Nabi SAW melirik dia dan langsung memalingkan wajahnya. Ketika itulah Rasul bermuka masam, seolah-olah, kenapa engkau datang? Ini saya lagi sibuk-sibuknya, kenapa kau datang? Bermuka masam. Kata para ulama, itulah Rasul seumur-umur bermuka masam tuh. Hanya 1 kali dalam kasus
Abdullah ibn Ummi Maktum, dan dari situ turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Surah Abasa turun. Itulah kehebatan Rasul, setiap hari seumur hidupnya tersenyum hanya sekali bermuka masam. Kita seumur hidupnya bermuka masam, satu kali pula senyum. Itu pun karena ada niatnya, ada udang di balik batu, senyum ngapain nih, mau pinjam uang nampaknya nih. Ya. Jadi ini juga yang ketujuh, at-tabassum. Kemudian juga yang sangat dianjurkan untuk dirutinkan adalah as-saum, berpuasa. Makanya kenapa puasa itu? Maksudnya selain puasa wajib ya. Sampai aturannya itu macam-macam. Ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya tahunan. Itu menunjukkan apa? Sangat dianjurkan untuk dirutinkan. Ada yang sifatnya bulanan, ayyamul bid, 3 hari ya. Kalau kita sanggup melebihi 3 hari, ada yang disebut dengan pekanan, 8 hari, Senin Kamis, sebulan 8 kali ya. Oh, sanggup saya lebih daripada 8 kali Ustaz. Ada yang sifatnya 1 hari puasa, 1 hari tidak, harian, sebanyak 15 kali dalam 1 bulan itu. Jadi 3 hari ayyamul bid, 8 hari Senin Kamis, 15 hari puasa Daud. Tapi ada juga yang tahunan. Nah, seperti nanti bulan Dzulhijjah bagi yang tidak wukuf ada namanya puasa Arafah. Nanti di bulan Muharram juga ada namanya Asyura, Tasu'a lagi. Dan begitu seterusnya. Ada puasa mutlak di bulan Sya'ban, ada puasa Syawal 6 hari. Itu menunjukkan kenapa kemudian puasa ini sampai Nabi SAW kemudian membuat kapling-kapling, ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Ada isyarat di sini bahwa puasa sunnah itu amalan yang sangat dianjurkan untuk dirutinkan. Ini juga luar biasa. Adapun keistimewaan puasa sering saya jelaskan. Kemudian juga amalan yang selanjutnya yang nomor 8 adalah memperbanyak salawat kepada Nabi. Ini amalan yang sangat dianjurkan untuk dirutinkan. Karena ada sebuah hadis ini dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Jadi Ubay bin Ka'ab ini mengatakan, ketika satu hari Nabi SAW apabila telah berlalu 2/3 malam, jadi beliau bangun, kemudian beliau mengatakan, ayyuhan nas, udzukurullaha ja'atir rajifatu tatbauha radhifah. Kata Nabi SAW apabila berlalu 1/3 malam akhir, maka Rasul mengatakan, berzikirlah kalian kepada Allah, berzikirlah kalian kepada Allah. Kemudian Rasul mengatakan, pasti datang tiupan pertama yang akan diikuti tiupan kedua. Maksudnya apa? Ja'al mautu, maksudnya kematian, bima fihi, dengan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kematian. Sampai kemudian di akhir-akhir hadis, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, inni aktsaru salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Rasul, saya ingin memperbanyak salawat untukmu. Berapa banyak saya harus bersalawat pada setiap doaku? Maka Nabi SAW mengatakan, masyi'ta, terserah engkau lah. Maka Ubay mengatakan, ar-rubu, bagaimana kalau 1/4 doaku aku gunakan untuk salawat? Kata Rasul, masyi'ta, terserah kamu kalau kau sanggup. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, Ubay mengatakan, bagaimana kalau ku tambah? Maksudnya an-nisfu, separuh doaku salawat, separuhnya permintaan. Kata Rasul, masyi'ta, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairun, kalau kau mau nambah itu lebih baik. Maka kata Ubay, bagaimana kalau ats-tsulutsaini, 2/3 doaku aku gunakan untuk salawat, 1/3 untuk berdoa. Maka Rasul mengatakan, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun laka, terserah kamu, kalau engkau menambah dari itu lebih baik. Maka Ubay mengatakan, bagaimana kalau seandainya aj'alu laka salati kulluha du'a, kulluha as-salawat, bagaimana kalau aku jadikan pada setiap doa-doaku semuanya salawat, dari awal berdoa sampai akhir salawat aja.
Maka Rasul mengatakan, idzan tukfahammuk wa yughfaru laka dzambak. Kata Rasul, kalau demikian maka kebutuhanmu pasti dicukupkan dan dosa-dosamu pasti akan diampunkan. Lihat bagaimana di sini jawaban Nabi kepada siapa? Ubay ibn Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan, Rasul, bagaimana kalau sepertiga doaku untuk salawat? Kata Rasul, terserah kamu, kalau kau tambah lebih baik. Kemudian mengatakan, bagaimana kalau separuh? Itu kalau kau tambah lebih baik. Bagaimana kalau 2/3? Kalau kau tambah lebih baik. Bagaimana kalau seluruhnya? Maka jauh lebih baik lagi. Kalimat ini adalah anjuran-anjuran untuk memperbanyak salawat. Apalagi Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat 1 kali atasku, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Dan makna salawat sudah saya jelaskan. Artinya kita mengatakan, ketika kita katakan Allahumma salli ala Muhammad, artinya ya Allah, pujilah nabiku Muhammad di atas makhlukmu yang ada di langit sana. Pujilah nabiku Muhammad di depan Jibril, di depan Mikail, di depan Israfil, di semua malaikat yang di langit. Maka kalau kita 1 kali saja meminta permintaan seperti itu, ya Allah, pujilah nabiku di hadapan makhlukmu yang ada di langit, maka sebagai imbalannya Allah akan memuji kita 10 kali di hadapan makhluknya yang ada di langit. Nama kita disebut depan Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pembawa aras, dan semua malaikat yang menempati langit-langit mulai dari langit pertama sampai langit ke-7. Semua mendengar nama kita. Jadi seolah-olah kita menjadi selebritis langit, ya, kalau orang yang banyak bersalawat itu. Nah, ini juga diantara kemudian yang terakhir, menuntut ilmu. Nomor 9 ya, menuntut ilmu. Thalabul ilmi harus dirutinkan. Ingat, thalabul ilmi harus dirutinkan. Karena Imam Ahmad mengatakan hajatnya kita kepada ilmu itu seperti ka'adadil anfas, seperti jumlah nafas yang kita keluarkan dari badan kita. Jadi hajatnya kita kepada ilmu itu melebihi jumlahnya nafas yang kita keluarkan. Kalau kita makan sehari 3 kali selesai. Kalau 5 kali udah kekenyangan tuh, ya. Tapi ilmu pengetahuan agama itu dihajatkan setiap detik, menit, waktu, jam, hari, bulan, tahun, dan begitu seterusnya. Karena sehari-hari kita itu butuh ilmu. Masuk kamar mandi saja ada ilmunya, keluar kamar mandi ada ilmunya. Orang mau tidur ada ilmunya, orang mimpi buruk ada ilmunya, bangun dari tidur ada ilmunya, mau makan ada ilmunya, selesai makan ada ilmunya, keluar rumah ada ilmunya, masuk pasar ada ilmunya. Jadi kalau kita tidak merutinkan untuk talabul ilmi, maka kita tidak mungkin membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang tidak. Karena ilmu itu pemisah antara hak dan yang batil, antara yang ikhlas dengan yang tidak, antara yang riya dengan yang ikhlas, dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir tentu adalah doa. Yang harus dirutinkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 perkara yang disebutkan, yang disunnahkan atau dianjurkan sekali untuk dirutinkan. Sekarang kebalikannya. 10 perkara jangan dibiasakan, jangan dirutinkan. Bila perlu berusaha untuk ditinggalkan. Yang pertama, la tuksir adh-dhahika, jangan memperbanyak tertawa. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kathratudz dhahik tumitul qalba, banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Banyak tertawa itu bisa membuat hati kita mati. Yang kemudian pengaruhnya adh-dhahik yadullu alal ghaflati anil akhirah. Kata beliau, karena banyaknya tertawa itu menunjukkan lalainya kita dari akhirat. Berarti dia tidak pernah ingat akhirat tuh. Sebab kalau seandainya orang ingat akhirat, ingat ada alam barzah, ingat ada alam mahsyar, ingat ada neraka dan sorga, tentu dia tidak akan banyak tertawa. Boleh jadi dia akan banyak menangis. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira."
Kalau kalian tahu apa yang ku tahu, pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Karena saking ngerinya ketika Rasul diperlihatkan azab kubur dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena banyaknya tertawa itu bisa mematikan hati. Orang dulu kalau tertawa sendiri itu biasanya disebut orang gila. Kalau ada di pinggir jalan gitu kan, ketawa gila tuh biasanya. Nggak pakai baju biasanya. Kalau sekarang hampir semua orang tertawa sendiri kan Bu ya. Hampir semua orang tertawa sendiri. Nengok TikTok, nengok shot, nengok apa kan di situ kan. Nauzubillah coba. Dan dia bisa ketawa kakak dari pagi sampai malam tuh. Nggak berhenti. Ya. Coba sekarang ini justru orang gila yang tidak tertawa, orang waras menggantikannya. Jadi tidak bisa dibedakan mana gila mana waras kalau sekarang ini. Nah ini kan bahaya ya. Nah itulah makanya banyak tertawa itu jangan dirutin. Ya tertawa itu bagus, untuk kesehatan pun bagus ketawa itu. Tetapi jangan sepanjang waktu tertawa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, la tukthir al-halifa fil bai'. Jangan suka memperbanyak sumpah dalam jual beli. Rasul mengatakan khairul makan masajiduha wa aswaul makan aswakuha. Kata Rasul sebaik-baik tempat tuh masjid-masjidnya dan seburuk-buruk tempat tuh pasar-pasarnya. Jadi pasar itu tempat yang paling buruk. Tapi syaitan pintar sekarang kan, membisikkan kepada syaitan al-ins dengan alasan macam-macam. Sekarang disulap gitu ya, pasar yang tadinya dulu kumuh, malas ke pasar, sekarang orang pengen ke pasar semua karena sudah berubah jadi mall, jadi macam-macam. Bahkan orang masuk mall itu tidak belanja, ngadem. Bahkan kalau sudah masuk kamar WC-nya kan lebih baik daripada WC di rumah, nggak keluar-keluar tuh. Nauzubillah. Ya. Jadi pasar itu tempat mungkar yang paling banyak. Semua maksiat di luar pasar ada dalam pasar, tapi semua maksiat di dalam pasar belum tentu ada di luar pasar. Mulai dari syirkul akbar sampai kabairudz dzunub, sampai saghairudz dzunub, itu ada lengkap di pasar itu. Syirkul akbar seperti apa? Syirik. Orang pasar itu paling banyak kesyirikannya. Kenapa? Datang ke dukun, beli jimat, beli raja, tempel di tokonya, biar laris. Itu udah kesyirikan tuh. Ya. Belum lagi kemudian kabairudz dzunub, mulai dari dosa lisannya, menggibah, ya, untuk mengambil langganan, menjelek-jelekan pedagang yang lainnya, udah biasa itu, menjatuh-jatuhkan. Namanya orang pasar. Pasti dia akan jatuh-jatuhkan yang lainnya. Dia kurang tawakal, kalau tidak punya ilmu kurang tawakal, seolah-olah apa rizki dia diambil orang dan rizki orang bisa diambil dia. Padahal rizki itu kan udah masing-masing dicatat tuh. Mau jelek-jelekan orang pun tetap segitu dapatnya dia. Nah ini, itulah orang pasar itu yang teriak-teriak ala jahiliyah semua ada. Jadi makanya kenapa lah salah satunya adalah paling banyaknya sumpah itu di pasar. Untuk apa? Untuk menglariskan dagang. Kata Rasul, iyyakum wa kathratal halafi fil bai'i fa innahu yunaffaq thumma yamhaq, kata Rasul. Hati-hati, jangan banyak sumpah dalam jual beli itu. Memang pada dasarnya yunafak, bisa menambah keuntungan, tetapi hakikatnya yamhaq, sedikit demi sedikit dicabut keuntungan dan berkahnya. Kan biasanya orang kalau mau nipu, kalau ingin menutupi tipuannya, biasanya dengan sumpah. Alasannya apa? Supaya dapat keuntungan. Ya, zahirnya ada keuntungan memang. Oh, dari sana enggak sekian kok, kamu tawar sekian. Dari sana enggak dapat, wallahi enggak dapat. Ya, asih wallahi saja orang pasar itu. Ya. Lah, hal ini jangan dirutinkan. Bersumpah untuk kebenaran itu tidak masalah sekali-kali. Bersumpah, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti. Jadi ada letak-letak kapan sumpah, kapan tidak. Jangan jadikan mainan. Ya. Kemudian yang ketiga, la tukthir as-su'ala. Jangan terlampau banyak tanya. Maksudnya banyak tanya yang tidak ada faedahnya.
Kata Nabi SAW, innallaha kariha lakum thalathan. Allah itu benci kepada kalian dengan 3 perkara. Qila wa qal, wa idha'atul mal, wa kathrah as-su'al, wa kathratus su'ali. Pertama, qila wa qal. Kata si anu ini, kata si anu begitu. Ya, menukilkan kata-kata orang tanpa ada cross check benar salahnya. Ternyata yang disampaikan berita hoax semua. Kemudian yang kedua, idha'atul mal. Menyia-nyiakan harta itu ada 2 jenis. Pertama, israf, dan yang kedua, tabdzir. Apa bedanya israf dengan tabdzir? Kalau israf itu membelanjakan harta ke yang haram, walaupun sedikit nominalnya tetap israf. Pemain cuma 2.000 perak lah, 2.000 perak, tapi membeli barang-barang yang diharamkan, itu namanya israf. Tapi kalau tabdzir itu melebih-lebihkan pada sesuatu yang mubah. Pamannya ibu hidup berdua sama suami, bertiga dengan anak. Tapi kalau COD satu kampung itu gayanya. Mejanya itu kayak orang makan satu kampung. Tahu-tahu udah makan kenyang, lebihnya dibuang ke tong sampah. Itu namanya tabdzir. Ya, tabdzir itu sesuatu yang mubah menjadi haram karena berlebihan. Kalau israf memang dibelanjakan ke yang haram. Lah dua-duanya idha'atul mal. Dua-duanya idha'atul mal artinya membuang harta. Dan yang terakhir, kasratus su'al. Banyak tanya, maksudnya yang tidak ada faedahnya. Seperti kisahnya Bani Israel ketika Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih sapi betina. Coba kalau mereka langsung sembelih, selesai urusannya. Tidak dipersulit kan? Tapi karena mereka tanya, Nabi Musa itu usia sapinya berapa katanya. Oh, kata Nabi Musa, ya tidak tua ya tidak muda, sedang-sedang saja. Mulai dipersulit tuh. Ya, berarti sudah mulai nggak semua sapi harus yang sedang. Cukup sampai di sini tidak. Tanya pula warnanya. Ma launuha, warnanya apa? Kata Nabi Musa, warnanya kuning pekat, nggak boleh ada warna lain. Safra faqih itu artinya kuning pekat, nggak ada warna lain. Ya. Cukup sampai di sini tidak. Faqiul launuha tasurru nadirin. Kalau ada orang lihat, semua senang. Padahal kan tidak semua orang suka binatang kan? Bagi pencinta kucing, nengok kucing aja udah senang tuh. Tapi bagi yang jijik sama kucing, mau dia dilempar aja tuh. Kan tidak semua orang suka binatang. Tapi syaratnya sapi ini kalau dilihat semua harus senang. Kan makin dipersulit kan? Salah sendiri mempersulit diri. Cukup sampai di sini tidak, ditanya lagi. Ini sapi liar atau sapi bajakan nih? Ya. Kata Nabi Musa, sapinya sapi liar, tidak pernah digunakan untuk membajak kebun, ngangkut air, enggak. Ini sapi liar kan? Makin sulit. Lah itu namanya ta'anutnya. Soal ta'anut, bertanya bukan memudahkan, tapi bertanya justru memberatkan. Orang bertanya kan supaya dapat solusi. Ini bertanya makin hilang solusinya. Itu ta'anut namanya. Maka pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan itu atau yang tidak ada faedahnya diharamkan dalam Islam. Maka jangan banyak tanya kalau pertanyaan tidak ada faedahnya. Ustaz mau tanya, ada nggak laki-laki yang haid? Ngapain ditanyakan? Satu dunia tahu laki-laki nggak haid. Ya. Nah ini kan soalan-soalan yang nggak masuk di akal, ngapain ditanyakan? Itu kan nggak ada faedahnya. Semua orang tahu. Sesuatu yang jelas kalau diperjelas makin kabur jadinya. Lah hal-hal yang seperti ini jangan dibiasakan. Kalau mau tanya-tanya yang baik. Ini yang ketiga, yang keempat. Di antara hal-hal yang tidak boleh dibayar. La tuksir ilqa'al mawaid. Jangan memperbanyak memberikan nasihat. Pamannya ibu ini mau nasihati orang tuanya, mau nasihati saudaranya, mau nasihati ponakan, sepupu, paman, kerabat atau tetangga. Jangan dinasihati setiap semenit sekali. Ya. Nanti datang udah ditandai ibu. Si Anu paling mau khotbah nih, langsung lah gorden ditutup, kunci dari dalam kan. Ya. Orang kalau kebanyakan ngasih nasihat, setiap menit, setiap jam, setiap hari datang, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, qulubul insan iqbalun wa idbarun. Namanya hati manusia itu kadang menerima, kadang menolak. Ada waktu-waktunya senang menerima nasihat, ada waktu-waktunya malas menolak nasihat.
maka kata beliau, carilah di waktu senang, hindari di waktu susah. Terkadang kita nasihatnya bagus, tapi jiwanya belum terima, entah dia ada masalah dengan keluarganya, cekcok dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya. Ketika dinasihati, kita jadi sasarannya. Nah, itu masalahnya. Jangan terlampau sering memberikan nasihat, tapi jarang-jarangkan, lihat-lihat posisi, lihat-lihat kondisi dan tempat. Kemudian yang nomor 5, ya. La tukthir al-kalam inda tawaf bil Ka'bah. Jangan memperbanyak ngobrol saat tawaf di Ka'bah. Karena di situ bukan waktunya ngobrol, waktunya zikir, berdoa, baca Quran. Bukan waktu ngobrol. Kalau habis ngobrol di sana, karena dulu, tidak salah kisahnya Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala, ketika ada salah seorang muridnya hendak meminang putrinya, tapi dipinang saat tawaf. Maka Sa'id bin Musayyib diam, tidak bicara sampai selesai. Baru selesai keluar dari tawaf, keluar dari areal tawaf gitu, baru ditanya, tadi kamu mau hajat apa? Jadi dia pura-pura tidak tahu, karena tahu bahwa di situ itu tempat zikir, doa dan baca Quran, bukan tempatnya ngobrol dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 6, la tukthir al-khuruj minal baiti lailan. Jangan sering keluar malam. Ya, keluar malam sekali-kali bolehlah. Tapi kalau diseringkan keluar malam itu membahayakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung dari malam seperti memerintahkan kita berlindung dari setan. Jadi Allah memerintahkan kita berlindung dari keburukan malam hari persis seperti Allah perintahkan kita berlindung dari setan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu artinya malam, waqab ketika menutup. Kenapa demikian? Karena kejahatan di malam hari itu meningkat, terutama kekuatan setan itu meningkat. Makanya lihat, maksiat itu kebanyakan di malam hari. Ada orang di siang hari nggak ada niat maksiat, kalau sudah datang di malam hari keluar tuh keinginan maksiatnya itu was-was setan tuh. Makanya lihat kok tempat diskotik, peredaran narkoba, miras, perzinahan, dan tempat-tempat maksiat itu semua buka di malam hari. Mau setan manusia, mau setan jin, itu semua keluar di malam hari. Mau nyihir orang yang di malam hari. Ya, makanya Nabi Musa pintar cerdik ketika beradu dengan tukang sihir Fir'aun. Nabi Musa tidak mau di malam hari, maunya di waktu duha. Karena kekuatan setan itu melemah di waktu duha dan menguat di waktu malam. Nah, dari situ jangan sering-sering keluar malam hari. Belum lagi kemudian hewan-hewan buas, hewan yang berbisa, kan banyak orang-orang yang mancing malam-malam ke patok ular mati itu. Bukan dapat ikan, nyerahkan nyawa kan itu. Kemudian yang nomor 8. Nomor 7, mau selesai aja. La tukthir al-hadits bi kulli ma sami. Jangan suka memperbanyak cerita dari habar-habar yang asal dengar. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami. Rawahu Muslim. Cukuplah orang itu dikatakan pendusta kalau dia ngomong setiap yang didengar. Setiap yang didengar maka dia omongkan. Hari-hari ini kan kita tahu ini zamannya isu ya. Zamannya orang mudah menyebarkan hoax lah. Dan setiap orang pasti pegang handphone, setiap orang pasti nengok YouTube. Terkadang kita ini melihat berita di YouTube langsung dipercaya. Ya, terutama berita-berita luar negeri lah umpamanya. Berita-berita yang kita tidak bisa melihatnya. Ya memang itu globalisasi yang jauh jadi dekat. Tapi kan kenyataan terkadang menyampaikan berita belum tentu dia muslim. Terkadang dia kafir, terkadang dia fasik. Sementara Quran sendiri mengatakan idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila orang fasik menghabarkan sebuah berita, disuruh cross check dulu. Tidak mentelan begitu. Nah, ini juga penting supaya jangan terjadi fitnah. Ya, apalagi kalau yang menghabarkan berita itu teman dekat, curhat dan sudah memberikan amanah. Tolong ya, saya cerita hanya kepada anti saja. Jangan cerita-cerita sama orang. Nah, itu kan sudah ada amanah tuh. Diceritakan, bahasanya sama. Ya, tolong ya, katanya yang ngasih cerita jangan ceritakan sama orang katanya.
Itu. Akhirnya satu kampung tahu semua kan. Nah ini kan masalah ini kebiasaan emak-emak biasanya. Kalau bapak-bapak jarang kayak gini, kecuali urusan uang saja, bisnis baru cepat ya kan. Ini juga yang ketujuh. Yang kedelapan, la tukthir min ziyaratis sadiqi. Jangan sering-sering berkunjung ke rumah kawan. Mungkin pertama berkunjung bolehlah mungkin nasi padang keluar, ya kan. Kunjung kedua toples keluar, ya. Kunjung ketiga masih ada teh obeng. Kunjung keempat obengnya aja tehnya nggak ada tuh. Suruh pergi. Gimana orang bosan nasi muka dia aja, ini orang-orang muka tembok nih kayaknya, nggak malu sih datang aja. Jadi kata Nabi SAW, zur ghibban tazdad hubban. Berziarahlah jarang-jarang, karena itu bisa menumbuhkan kecintaan. Orang yang jarang ketemu, sekali ketemu itu wah sudah kayak gimana gitu ya, kayak terbang gitu, ngeplay. Tapi orang sering ketemu malas, nengok pun malas. Apalagi tahu ini wataknya suka pinjam uang, makin malas kan itu. Jadi ini juga salah satu kunci memupuk kecintaan adalah dengan menjarangkan ziarah, baik ke keluarga, ke sanak famili, ke kerabat, dijarangkan supaya tumbuh rasa cinta. Kemudian juga yang nomor 9, ya. La tukthir al-istihlak fauqal haddil mu'tad. Jangan memperbanyak hal-hal yang bisa mencelakakan diri sendiri di atas hajat yang dibutuhkan. Contohnya masalah makanan. Masalah makanan. Semua manusia itu butuh makan, butuh minum. Tapi kalau sudah fauqal mu'tad, di atas hajatnya, di atas kebutuhannya, pasti akan mencelakakan badan kita tuh. Makanya kenapa dalam Islam juga memakan, minum, meminum itu juga ada aturannya. Kata Nabi SAW, ma mala abnu adam wi'a asyarra min batni. Tidak ada wadah yang paling buruk yang ada di badan anak Adam itu melebihi perutnya. Kemudian Rasul mengatakan, wa in kana walabud, kalau memang harus kita ini makan banyak, mungkin makanan yang kita akan makan ini memang favoritnya, kesukaan dia, hobi dia, ya. Kalau memang harus gitu makan banyak kan itu hobinya, maka sisakan sepertiga perutnya untuk makan, kata Rasul, sisakan sepertiga perutnya untuk minum, dan sisakan sepertiga perutnya untuk bernafas. Kalau harus makan banyak, ya. Ini enggak, sisa nafasnya enggak ada, ya kan? Semuanya masuk 2/3 minum, 2/3 makan, sepertiganya minum. Karena sekali makan 3 bakul, gimana orang mau bernafas kan? Ini bukan sehat, malah jadi penyakit, ya. Makanya kenapa Allah sampai mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, makan minum tapi jangan israf, berlebihan. Nah, jadi maksudnya jangan memperbanyak makan atau memperbanyak minum, tapi masukkan sesuai dengan hajat kebutuhan badan. Hajat kebutuhan badan. Makanya kenapa dalam makan minum juga ada aturan seperti tidak boleh makan minum sambil berdiri, kecuali dalam kondisi darurat. Tidak bisa duduk, terpaksalah minum sambil berdiri atau makan sambil berdiri. Tapi dalam kondisi tidak darurat, maka makan minum dengan duduk itu lebih baik dan pasti ada kesehatannya, ya. Dan ini yang nomor 9. Kemudian yang terakhir yang terakhir adalah la tukthir an-nauma wal kalam. Jangan memperbanyak bicara dan tidur. Banyak bicara tentu banyak keplesetnya. Kalau banyak plesetnya banyak dosanya. Kalau banyak dosanya pasti neraka tempatnya. Banyak tidur juga sama, melufutkan semua amal soleh. Bayangkan kalau kita tidur habis subuh, bangun asar, ya kan? Yang harusnya itu mungkin ketika kita terjaga kita bisa zikir, kita bisa baca Quran, kita bisa mengajak orang dari yang mungkar kepada yang ma'ruf. Banyak yang harus kita kerjakan saat terjaga. Tapi kalau orang tidur, apa yang dikerjakan? Ya tidur aja lah, nggak sadar dia. Jadi akan meluputkan banyak waktu. Banyak waktu akan luput. Makanya ya tidur itu ya seperti tidur Nabi lah. Kalau memang ingin tidur Nabi, kalau malam kan Nabi tidur separuh malam. Kalaupun mau ditambah, tambah lagi 1/3 menjadi 2/3. Kalau malam hari Rasul itu tidur separuh malam, bangun, atau 2/3 malam, tidur 1/3 malam, bangun.
au zid alaih warattilil qur'ana tartil, au zid ditambah lagi dari separuh itu menjadi 2/3 gitu ya. Itu kalau tidurnya Nabi ya. Dan ingat bahwa banyak tidur itu bisa mematikan hati, kemudian menghilangkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, dan lebih daripada itu dikhawatirkan dia tidak bangun lagi. Berapa banyak orang yang tidur tidak sempat bertobat kemudian mati sebelum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bisa ditambah juga la tuksir al-ghadaba, jangan diperturutkan mudah emosi, mudah marah ya. Karena ada orang yang perkara kecil saja jadi emosi, jadi marah. Sederhanakan masalah ya, karena orang marah itu kaca saja nggak nerima wajah kita tuh, nengok saja udah kayak setan kan gitu ya. Orang marah itu wajahnya yang cantik jadi jelek, lisannya yang lembut jadi jahat gitu ya. Akan banyak madarat. Makanya Rasul ketika ada seorang sahabat minta wasiat, Rasul berulang-ulang mengatakan la taghdab, la taghdab, faraddada miraran la taghdab. Wallahu alam. Ini diantara 10 perkara yang hendaklah dirutinkan dan 10 perkara hendaklah jangan dibiasakan. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Gak ada. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa